Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini, dan di konten kali ini saya ingin membahas tentang pecatur dari Ukraina. Ya, karena lagi happening banget ya invasi Rusia ke Ukraina, dan mungkin jadi pertanyaan dan ingin mengenalkan sebenarnya, ada nggak sih bang pecatur kuat dari Ukraina? Nah, saya ingin mengenalkan salah satu pecatur terbaik dari Ukraina, 4 kali juara Ukraina, dan dia pernah menjadi juara Eropa Catur Kilat tahun 2013, dan di level Skondan dia memiliki peran penting di tahun 2013-2012 ketika Grandmaster pecatur perempuan Anna Usenina merebut gelar juara dunia dari tangan Hoivan. Nah, dia merupakan sekondan dari Anna Usenina. Nah, ini turnamen partai antara Anton Korobov, teman-teman, berhadapan dengan juara dunia Magnus Carlsen yang terjadi di tahun 2016 di Doha, Qatar, dan ini dalam kejuaraan dunia catur cepat. Magnus Carlsen pegang buah putih, Anton Korobov pegang buah hitam. Tonton terus sampai habis. Ya. Magnus memulai dengan D4, dijawab Anton Korobov D5. Gajah F4, London System yang dipilih oleh Magnus Carlsen. Kemudian Anton Korobov menjawab dengan C5. Nah, C5 ini langkah yang salah satunya paling terbaik ketika berhadapan dengan London System. Magnus menjawab dengan E3, kuda C6 dan C3. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, pembukaan London System itu terkenal dengan kekuatan pawn strukturnya. Struktur pion yang kuat. Inilah struktur pion yang dimaksud itu. Ya, kemudian Anton Korobov menjawab dengan kuda F6, Magnus kuda D2, dan melanjutkan dengan E6. Kuda GF3 Magnus, gajah D6. Mengadukan gajah gelapnya, Magnus mundur dengan gajah G3. Kemudian Anton Korobov rokade pendek, dan kemudian Magnus gajah B5. Nah, apa sih tujuan dari Magnus? Karena biasanya kita melihat pemain London System hanya memplot gajah putihnya, gajah terangnya di petak D3 ya, untuk melancarkan serangan ke petak H7. Lalu apa tujuan dari juara dunia Magnus Carlsen dengan langkah gajah B5 ini? Ya, gajah B5 ini jelas untuk menjatuhkan kekuatan dari kuda di petak C6 ini, dan petak E5 inilah yang jadi target untuk memplot buah catur dari Magnus Carlsen. Yang jelas bahwa dengan adanya posisi buah di petak E5 ini, putih akan yakin unggul dalam posisi itu. Lalu respon apa yang dilakukan oleh Anton Korobov, pecatur Ukraina ini, yang saat pertandingan ini elo ratingnya 2692, sedangkan Magnus Carlsen 2840. Nah, ini elo rating catur rapid ya, teman-teman. Ya, kemudian Anton Korobov menjawab dengan kuda E7. Ya, coba melakukan manuver ke kuda F5, ke petak F5 ini, atau manuver ke kuda G6. Magnus melanjutkan dengan gajah D3, kemudian B6, ya menarik mundur gajah terangnya karena sudah tidak ada guna di petak B5 ini. Kemudian Magnus dobrak E4. Ya, gajah makan gajah, pion H makan gajah, dan membuka jalur H. Ingatlah bahwa Magnus memiliki kekuatan gajah terang di petak D3 ini. Dan selanjutnya ide dari Magnus Carlsen adalah untuk mendorong pion E5, melemahkan penjagaan kuda di petak F6 terhadap pion H7. Sebentar, mungkin ini yang sering jadi pertanyaan ya, Bang, kenapa setiap ada terjadi pertukaran, contohnya seperti ini, gajah makan gajah G3, selalu makannya dengan pion H, Bang? Ya, karena secara teori memang baiknya ketika kita terjadi pertukaran makannya dengan pion H. Tapi kembali lagi tergantung pada posisi sebenarnya. Jika posisinya normal-normal saja, maka harusnya makannya dengan pion H. Ya, ada ancaman pion E5, Anton Korobov menjawab dengan pion D makan E4. Kuda E4, kuda G6, menutup ancaman gajah terang ke petak H7. Magnus menjalankan pion D makan C5. Ya, satu pion diambil oleh Magnus, Anton Korobov mendiamkan dengan gajah B7. Ya. Kemudian Magnus melanjutkan dengan kuda makan kuda.
dan menteri makan kuda, selanjutnya pion C makan B6. Kembali lagi, langkah E5 dijalankan oleh Anton Korobov. Sudah 2 pion yang dimiliki oleh Magnus. Seolah Anton Korobov ini tidak peduli ya mau seberapa banyak pion yang dikuasai oleh Magnus, tapi tujuannya saat ini adalah untuk mengancam Raja Magnus yang masih dalam posisi di tengah dan belum rokade. Dan saat ini tujuan dari langkah E5 adalah untuk menciptakan 2 ancaman perwira sekaligus. Dan kemudian Magnus gajah makan kuda. Kemudian pion H makan gajah. Kemudian menteri D7. Ya, menteri D7 ancam gajah. Dan kemudian menteri makan pion B6. Kemudian Magnus jalan kuda G5. Ya. Ada yang bisa tebak dan apa yang akan terjadi? Kenapa Magnus di sini mendiamkan hitam? Padahal buah hitam sedang mengancam pion B2, guys. Ada yang bisa tebak apa yang akan terjadi jika hitam di sini makan pion B2? Coba pause videonya dan tebak langkah akuratnya. Ya, tepat sekali karena kuda G5 bukan hanya langkah cuma-cuma, bukan langkah yang tanpa tujuan. Tapi Magnus Carlsen memiliki tujuan benteng H8 skak. Kemudian, ya, jika kalian terpancing di sini menteri B2, maka benteng H8 dikasih cuma-cuma. Boom. Harus dimakan dan akan terjadi skakmat. Menteri H3 skak, raja geser, dan menteri H7. Saya mau ngingetin bahwa setiap pecatur top dunia melangkah, mereka pasti selalu punya tujuan. Gak mungkin mereka melangkah tidak ada tujuan. Jarang terjadi hal itu terjadi ya teman-teman. Makanya kita ketika main catur kalau bisa punya tujuan teman-teman. Nah, setelah jalan kuda G5 dengan tujuan benteng H8 melakukan buangan benteng, apa yang dilakukan oleh Anton Korobov untuk menjawab ini, teman-teman juga coba tebak sebagai pemain hitam baiknya langkah kemana nih guys untuk merespon ini. Ya, tepat sekali jika kalian memilih langkah yang sama. Ya, gajah makan pion G2 dong. Karena sekarang tidak bisa dilakukan benteng H8. Petak H3-nya untuk menteri ke petak H3 sudah dicegah oleh gajah terang milik Anton Korobov. Kemudian Magnus menjalankan rokade panjang. Dan kemudian Anton Korobov menjawab dengan benteng AB8. Gantian menyerang, mengancam pion B2. Ya, putih tetap tidak bisa melakukan langkah benteng A8 dengan adanya gajah terang di petak G2 ini. Kemudian Magnus jalan B3, Anton Korobov menteri makan pion F2. Karena dia sadar dengan adanya gajah di petak G2 ini, putih belum bisa melakukan langkah kombinasi untuk menciptakan skakmat. Magnus menteri G4 dengan tujuan menteri ke petak H4, ya, dan melakukan langkah benteng H8 dulu ya teman-teman. Apa respon dari Anton Korobov teman-teman? Ya, benteng FC8. Dia membuka tempat atau ruang untuk pergerakan rajanya teman-teman. Ketika putih di sini terpancing benteng H8, maka akan dimakan menteri H4, raja G8, kemudian menteri H7, raja F8. Maka tidak ada skakmat yang bisa dihasilkan atau dilakukan oleh pemain putih teman-teman. Setelah benteng FC8, Magnus jalan raja B1 geser, memberikan pion di petak C3. Anton Korobov ambil benteng C3. Ya, bisa tebak langkah berikutnya dari Magnus. Magnus jalan menteri B4 teman-teman. Memberikan menterinya gratis. Jika hitam terpancing makan menterinya, maka di sini akan terjadi skakmat di petak D8. Dan saya ingin teman-teman tebak langkah kunci atau langkah kemenangan dari Anton Korobov di langkah ke-23. Ya, tepat sekali jika kalian memilih benteng C8. Karena di sini menterinya tidak hanya mengancam benteng B8 ya, tapi mengancam benteng di petak C3 juga. Dan dengan mundurnya benteng C8 ini, dengan tujuan adalah mengancam menteri dan menjaga petak backrank checkmate-nya tadi. Dan
Kemudian di sini Magnus menyerah. Ya. Ada yang tahu kenapa Magnus menyerah, teman-teman? Apa yang akan terjadi jika di sini Magnus menjalankan menteri ke petak G4 atau menteri ke petak H4? Coba komen, teman-teman. Dan ya, memang Magnus dalam partainya ini, kejuaraan dunia catur cepat di Doha, Qatar tahun 2016 ini menyerah di tangan Anton Korobov, pecatur dari Ukraina. Yang terkenal juga dengan ciri khas gaya rambutnya, yaitu yang curly ya kalau bahasa Inggrisnya, atau kalau bahasa Indonesianya ini keriting, teman-teman. Dan ya, semoga teman-teman jadi tahu bahwa Ukraina juga memiliki banyak pecatur top dunia. Dan gak heran bahwa Ukraina menjadi juara Eropa di tahun 2021, di mana peringkat 2-nya adalah negara Prancis. Ya, skuad dari Ukraina salah satunya adalah Anton Korobov ini, teman-teman. Ya, semoga dengan menyaksikan ini, teman-teman jadi kenal banyak pecatur kelas dunia lagi. Nah, ini Anton Korobov, teman-teman. Kita akan lihat mudah-mudahan perang cepat selesai dan kita akan banyak menyaksikan pelajaran-pelajaran penting dari langkah-langkah Grandmaster Ukraina dalam percaturan duniawi. Like kalau kalian suka like kalau kalian suka video ini, dan dislike kalau kalian gak suka. Dukung terus Aral Chess untuk semangat bikin konten dengan cara like, share, subscribe, dan komen, dan dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya, dan komen kira-kira jawaban hitam apa ya kalau misalkan menteri G4 atau menteri H4. Ini challenge untuk teman-teman.